tapi kita bersyukur masih bisa ya. Baik anak-anak. Ya, kita mulai kebaktian pada pagi hari ini dengan sepenuh hati. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu hati-hati gunakan tanganmu. Nah, nyanyinya semangat tuh ya. Tanganmu, kaki, terus mulut. Ya, hati-hati gunakan tanganmu. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Mas Kenza, itu kalau jangan pakai headset dong. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Ting-ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting-ting. Hati-hati gunakan matamu. Ting-ting-ting. Iya, anak-anak ya. Ternyata anak-anak boleh ikut nyanyi loh. Semua ikut nyanyi sayang ya. Baik anak-anak. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, kita berdoa terlebih dahulu. Gimana sikapnya berdoa? Tangan dilipat, mata ditutup. Ya, yang pimpin doa, Nunu minta Bu Hendra, Bu Bulin untuk doa pembukaan. Monggo Bulin. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh berbakti walaupun lewat Zoom ini. Tuhan terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dengan kesehatan, dengan berkat-berkat melalui orang tua kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh memuji nama Tuhan dan nantinya kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah ya Tuhan kebaktian kami pada pagi hari ini dan hanya di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Nah, anak-anak, minggu yang lalu siapa yang mengikuti kebaktian online? Enggak, ayo siapa yang ikut? Rizky ikut enggak? Oh, angkat tangan. Oh ya, Marvel, Manuela. Yang ikut angkat tangan. Oh iya, ternyata banyak yang ikut. Nah, kalau mengikuti kebaktian, pasti anak-anak tahu firman Tuhan kemarin apa ya? Yo, firman Tuhan kemarin apa? Menabur. Oh, ada yang menabur. Terus menyirami. Terus apa sayang? Oh iya, tetapi yang memberi kehidupan ya, ya yang memberi kehidupan siapa? Ya, yang memberi kehidupan adalah Tuhan, dan Tuhan memberi tugas kepada kita. Tugasnya apa, yo?
Yo, tugas kita apa? Tugas anak-anak ya, rajin belajar, rajin berdoa. Hendaklah kehidupan anak-anak menjadi berkat bagi orang lain. Baik anak-anak, ayo kita puji nama Tuhan dengan I love you Jesus. Suarane. Don't in my heart, Jesus, don't in my heart, kita Yesus. Yesus dalam sekali. Yesus dalam sekali. Aku Yesus cintaku dalam sekali. Aku tresno Yesus. Tresno Yesus. Jeru Tresno Yesus. Iya, kelihatan ya, Evelyn sama Alena pengen gerak ya. Geraknya hanya bisa di sofa ya. Baik anak-anak, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan lagi dengan hidung saya satu ya, dua hidung dan mulutku. Mulut untuk apa sayang? Berbicara. Untuk bicara. Pintar untuk apa lagi? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh mulutnya untuk ngomong yang jelek-jelek? Enggak. Boleh. Tuhan memberi mulut ya, memberi tangan, memberi kaki untuk kemuliaannya. Baik, kita puji nama Tuhan dengan nyanyian satu hidung dan mulutku. Satu hidung dan mulut. Tuhan, mata telinga hatiku, hitamnya rambutku, memandikan Tuhan. Dengan mulut bernyanyi dan lompat memuji Tuhan. Dengan mulutku bernyanyi dan lompat. Kita ulangi sekali lagi sayang ya. Satu hidung dan mulut. Mata telinga hatiku.
dengan mulut bernyanyi dengan tangan bertepuk dengan kaki dengan mulut bernyanyi dengan tangan bertepuk dengan kaki melompat dengan mulut Dengan mulut bernyanyi dengan melompat memuji Tuhan bernyanyi bertepuk dengan kaki melompat memuji Tuhan. Iya, tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Pintar sayang. Nah, anak-anak, sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, ada persembahan pujian dari temanmu yang masih kecil. Meskipun masih kecil, bisa memuji nama Tuhan loh. Yaitu temanmu dari kelas A, Kinan. Sudah ya. Berarti aku BA aku enggak nulis ini. Oh ya, Kinan mempersembahkan pujian. Langsung ya Kinan. Dulu ayo yang lain soundnya dimute mic-nya biar enggak ganggu. Semua mic-nya di-mute ya, dimatikan ya sayang ya. Ini Kinan akan mempersembahkan pujian yang diiringi oleh ayahnya. Kinan hebat loh, nyanyi ya sayang ya. Oke, semua di-mute ya anak-anak, mic-nya kecuali punyanya Kinan. Kinan yang kudu tadi itu toh termasuk kelas sekolah Ya, pujian dari Kinan. Ayo, Lagi. Hebat, puji Tuhan. Terima kasih Kinan sudah mempersembahkan pujian ya. Tuhan pasti berkati. Iya, apa yang kita lakukan dilihat oleh Tuhan. Yang baik, yang jahat, yang pinter, yang nakal, semua dilihat oleh Tuhan. Baik anak-anak, mari kita mempersiapkan hati kita di dalam menerima firman Tuhan dengan lagu, dengan nyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Ya, mic-nya semua boleh dinyalakan lagi. Mic-nya boleh dinyalakan sayang. Ikut nyanyi ya. Firman-Mu pelita bagiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang
di jalanku. Waktu bimbang. Waktu bimbang hilang di sisi katakan aku asa kau selamanya. bagi kakiku Terambang di jalan, terambang di jalan. Atau sampai sama sebelah pos itu loh. Doa firman Tuhan. Ini ya Bu Eni, doa firman Tuhan. Doa. Itu kan. Anak, mari kita ambil sikap berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup. Ya, kita akan mendengarkan firman Ya, itu Tuhan. kepalanya. Ya, tolong yang lain di-mute ya. Halo, tolong yang lain di-mute ya, mama-mama ya. Ya, mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah memberikan hari yang baru, berkat yang baru buat kami anak-anak-Mu yang terus memohon dan mengandalkan Engkau. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu melalui online Zoom. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau Allah yang hadir di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk kami dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat buat kami semua. Engkau usir roh jahat yang mengganggu kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, mulai awal hingga akhir nanti. Ampuni Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Lah, Nana, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Anita untuk anak kecil dan Bu Hana untuk anak besar. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan ya sayang. Selamat pagi anak-anak. Shalom. Shalom, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan yang diambil dari kitab Ester. Nah, anak-anak, sebelum dimulai, Bu Hana ingin bertanya pada kalian. Apakah siapa yang masih ingat cerita minggu lalu tentang apa? Arya? Mana Arya? Tentang apa minggu lalu? Kensa? Minggu lalu tentang apa sayang firmannya? Dari Tuhan. Iya, tugas dari Tuhan. Baik, Marvel. Saya tiba-tiba berlari. Dia lari, kemudian dia bilang, awas, rupanya sembunyi, cepat masuk rumah. Sebentar lagi ada harimau yang mau masuk ke desa kita. Aduh, anak-anak, kira-kira kalau ada harimau liar yang masuk ke kampung kalian takut nggak? Takut nggak kira-kira?
Halo? Ya. Respon penduduk desa pada waktu itu, dia heran. Waduh, gak mungkin siapa itu orang itu yang teriak-teriak itu, gak kenal. Orang desa yang aman tentram, mana mungkin ada harimau yang mau masuk desa. Enggak lah, itu bohong. Nah, anak-anak, ketika seseorang tidak mengenal, maka orang itu pun tidak mudah untuk percaya. Nah, hari ini kita belajar tentang kepercayaan. Anak-anak sekalian, sebelum kita lebih lanjut, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Ester. Kali ini Bu Hana akan bacakan di dalam bagian kitab Ester ini ada 3 bagian yang akan kita baca. Yang pertama dari Ester 2 ayat 19 sampai 23. Mari kita siapkan Alkitab kita baca bersama-sama. Ester 2 ayat 19 sampai 23. Ya. Sudah? Semua sudah menemukan? Oke. Kalau sudah, Bu Hana akan membacanya. Bu, belum menemukannya. Belum? Ya, Bu Hana tunggu. Ester 2 ayat 19 sampai 23. Suaranya nggak jelas sih. Ya. Sampai nggak jelas. Selama anak-anak Dara dikumpulkan untuk kedua kalinya, Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja. Adapun Ester tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaannya. Terus aku nggak usah pakai Alkitab aja, cuma mendengarkan. Oleh Mordekai. Sebab Ester tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu, ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtan dan Teres, 2 orang sidasya raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu berikhtiarlah mereka membunuh Ahasiweros. Tetapi perkara itu dapat diketahukannya lah kepada Ester sang ratu, dan Ester mempersembahkannya kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar. Maka kedua orang itu disulakan pada tiang dan peristiwa itu dituliskan di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Anak-anak, bagian yang kedua diambil dari Ester 6 ayat 1 sampai 3. Bu Hana minta tolong Nana untuk membacakannya ya. Yuk Nana. Ester 6 ayat 1 sampai 3. Silakan Nana. Mana Nana? Nana, silakan dibaca. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Ayat 2. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, 2 orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Ya, ayat 3. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab pada Biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Terima kasih. Nah, kemudian kita akan baca lagi bagian firman Tuhan dari Ester 10 sampai
Ester ayat 1 sampai 3, Bu Hana minta tolong pada Gea. Silakan Gea. Kitab apa? Ester 10 ayat 1 sampai 3. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semua itu tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros. Dan ia dihormati oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Sebab ia mengiktiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Ya, terima kasih Gea. Nah anak-anak, tahukah anak-anak kisah dalam kitab Ester ini menceritakan apa? Jadi anak-anak, kitab Ester ini menceritakan ketika bangsa Israel atau bangsa Yahudi dibuang. Mereka ada kehidupan mereka di Puri Susan pada zaman pemerintahan Raja Ahasiweros di Persia. Nah, coba anak-anak bayangkan ya, hidup sebagai orang buangan. Kira-kira enak apa enggak? Mereka menjadi banyak ancaman yang di mana mereka hidup di situ ya. Hidup di negara orang, bukan di negaranya sendiri. Nah, anak-anak, di dalam kitab yang kita baca tadi, di dalam 3 bagian kitab tadi, kita belajar bagaimana Ester dan juga Mordekai untuk misi penyelamatan bangsanya. Anak-anak, Raja Ahasiweros tentunya dia mengenal bangsa Yahudi sebagai bangsa buangan, bangsa yang ikut di dalam kerajaan Persia. Nah, anak-anak, Ester dan Mordekai mempersiapkan bagaimana mereka menyelamatkan bangsanya. Ester adalah keponakan Pak Mordekai. Ester nama aslinya adalah Hadasa, tapi kebangsaannya ditutupi supaya nggak kelihatan, maka namanya diganti menjadi Ester. Kemudian ketika Raja Ahasiweros mengadakan suatu pemilihan ratu, Ester pun diikutkan oleh pamannya. Singkat cerita, Ester seorang wanita yang baik, tingkah lakunya menyenangkan orang lain, juga cantik rupanya, maka Ester pun terpilih menjadi ratu di negara Persia. Nah, anak-anak, di dalam Ester 2 ayat 19 sampai 23 yang sudah kita baca tadi, menceritakan bahwa Mordekai, paman Ester ini mendengar tentang persekongkolan akan membunuh Raja Ahasiweros. Nah, kita lihat bagaimana paman Ester ini berani mengungkapkan hal yang tidak enak pada raja. Paman Ester ini menceritakan pada Ratu Ester tentang persekongkolan ini. Dan Ester pun berani untuk menyampaikan pada Raja Ahasiweros. Nah, anak-anak, menyampaikan persekongkolan ini bukanlah hal yang mudah, apalagi ini menyangkut kepentingan dan keselamatan seorang raja. Bila itu tidak benar, maka orang yang menyampaikan bisa dihukum mati. Namun, Ester berani karena Ester tahu bahwa itu suatu kebenaran. Dan ketika diselidiki, ternyata benar bahwa Teres dan Bigtan itu ingin membunuh raja.
Dan akhirnya raja pun selamat. Karena apa? Karena raja mendapat laporan dari Esther dan Mordekai. Nah, kemudian di dalam Esther 6 ayat 1 sampai 3, di dalam ayat yang bab kedua hingga bab ke-6, diceritakan di dalam kitab Esther, nanti anak-anak bisa baca ya, ada yaitu orang kedua di kerajaan tersebut namanya Pak Haman. Haman ini orang yang sangat sombong karena dia merasa dia adalah orang kepercayaan raja. Dimanapun dia berada, dia ingin sembah. Nah, Pak Mordekai, orang Yahudi, anak Tuhan, tahu bahwa yang boleh disembah hanyalah siapa yang harus disembah? Tuhan saja. Iya, nggak boleh kan menyembah manusia? Boleh nggak? Tidak boleh ya. Nah, Pak Mordekai nggak mau menyembah Pak Haman. No. Ketika Pak Haman jalan dengan gagahnya, semua orang menyembahnya. Tetapi Pak Mordekai tidak mau. Kira-kira Pak Hamannya marah nggak ya? Marah nggak anak-anak? Marah ya. Pak Haman marah atas sikap Pak Mordekai. Dan kemudian Pak Haman ingin membunuh Pak Mordekai. Dia nggak nyembah aku. Tapi aku nggak mau Mordekai aja. Semua bangsa Yahudi akan dimusnahkan. Nah, anak-anak, sungguh suatu rencana yang sangat menakutkan. Ketika Pak Mordekai mendengarnya, Pak Mordekai bersedih sekali. Kenapa? Karena Pak Mordekai mencintai bangsanya. Dia tidak ingin bangsanya musnah. Pak Mordekai sangat sedih sehingga dia memakai kain kabung. Dan akhirnya menyampaikan hal ini pada Ratu Esther. Kemudian Ratu Esther, dia pun juga bersedih mendengar kabar dari Pak Mordekai. Dan Ratu Esther meminta bantuan Pak Mordekai dan juga semua bangsa Yahudi yang ada di Puri doa dan berpuasa. Walaupun Ratu Esther mempunyai kuasa, tetapi Ratu Esther tetap meminta bantuan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, karena dia akan melakukan suatu hal yang besar. Nah, anak-anak, singkat cerita, Tuhan memberkati apa yang dilakukan oleh Ratu Esther, sehingga raja berkenan untuk mengadakan perjamuan seperti yang diminta oleh Ratu Esther. Dan sebelum Haman menyampaikan rencananya untuk menghapuskan atau memusnahkan bangsa Yahudi, Ratu Esther dalam perjamuan itu dibacakanlah cerita atau riwayat tentang kerajaan Persia, di mana ketika biduan itu membacakan riwayat tentang kasus di mana Mordekai menyelamatkan raja melalui berita tentang rencana pembunuhan raja. Kemudian Raja Ahasiweros teringat, oh iya, pada waktu itu siapa Mordekai ini dikasih anugerah apa? Nah, anugerahnya belum dikasih Tuanku Raja. Ternyata Mordekai tidak mendapat apa-apa. Lalu Raja Ahasiweros pun berkata, nah sekarang Mordekai harus dapat penghargaan dari kerajaan Persia. Dan akhirnya Pak Mordekai pun dihormati di kerajaan Persia. Dia naik kuda, kemudian dia disambut dengan gembira oleh seluruh kerajaan Persia. Nah, anak-anak, pada Esther 10 ayat 1-3 kita melihat bahwa Pak Mordekai
akhirnya menjadi orang kepercayaan Raja Ahasiweros, yaitu dia menjadi orang kedua di kerajaan tersebut. Anak-anak, kepercayaan Raja Ahasiweros tentunya tidak muncul dengan tiba-tiba. Apalagi bangsa Yahudi bukan dari bangsanya sendiri atau bangsa Persia, berbeda. Kepercayaan bisa timbul karena Manuela. orang tidak tiba-tiba menjadi percaya pada seseorang. Seseorang menjadi percaya ketika dia sudah melihat orang tersebut melalui tindakan maupun kata-katanya. Nah, Ratu Esther dan Pak Mordekai memberikan teladan, memberikan tindakan yang baik, sikap yang baik, sehingga Raja Ahasiweros menjadi percaya bahwa bangsa Yahudi bukan ancaman bagi bangsa Persia. Bahwa bangsa Yahudi yang diwakili oleh Mordekai dan juga Esther sangat membantu, bahkan menolong Raja Ahasiweros sehingga tetap hidup. Nah, anak-anak, seperti yang anak-anak ketahui, setiap tanggung jawab atau tugas yang diberikan pada anak-anak itu merupakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada anak-anak sekalian. Untuk itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya orang atau yang memberi kepercayaan itu menjadi percaya. Nah, Bu Hana mau tanya, tugas dan tanggung jawab kalian sebagai pelajar apa terhadap orang tua? Tugasnya apa? Belajar. Belajar. Pintar, Manuela. Nah, tugas sebagai anak-anak, kita diberi orang tua kepercayaan untuk belajar. Apalagi sekarang, belajar online. Bisa aja kita tidak sungguh-sungguh di dalam belajar karena gurunya nggak melihat. Tapi sebagai anak Tuhan yang bertanggung jawab, maka akan mengerjakan tugas yang dipercayakan oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Nah, orang yang dapat dipercaya adalah orang yang konsisten. Konsisten itu apa? Orang yang konsisten adalah orang yang tekun. Tidak gampang menyerah. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang sikapnya tenang. Kenapa? Karena dia jujur. Dia punya kejujuran. Apa yang disampaikan sama dengan apa yang diperbuat. Tidak berbohong. Orang yang bisa dipercaya, orangnya tidak sombong. Karena dia tahu bahwa setiap keberhasilan itu bukan karena diri sendiri, tetapi juga merupakan anugerah Tuhan dan juga kerjasama dengan orang lain. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang selalu memberi dukungan kepada orang lain. Manis sikapnya, tetapi tulus. Nah, anak-anak, marilah kita semua, anak-anak Tuhan, menjadi orang yang bisa dipercaya. Apapun tugas yang diberikan oleh guru, 14 menit lagi. oleh orang tua kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita akhiri ibadah firman Tuhan pada pagi hari ini, mari anak-anak kita buka Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Kolose. Hizkia, Kolose. Kolose. Kolose 3 ayat 23.
ayat 23. Kolose. Ya, siapa Saya sudah cari yang di daftar menunya. Saya cari. Ya, Kolose 3 ayat 23. Coba Hizkia yang baca. Bentar aku cari. Ya, Kolose. Kolose 3 ayat 23. Kolose. Apa biar kakakku yang namanya Kak Irma yang bantuin aku nyariin Kolose. Kolose berapa? Ya, Kolose Kolose 3 ayat 3. 23. Ayat 23. Kolose 3 ayat 23, Kak. Nih, Kolose 3. Yo, dibaca. Ya. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Terima kasih Hizkia. Iya, sama-sama. Iya, seperti yang kita baca di Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Kita kerjakan setiap tugas yang diberikan pada kita dengan bertanggung jawab, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh apapun itu, maka kita akan mendapatkan kepercayaan. Kepercayaan tidak muncul dengan tiba-tiba, tetapi kepercayaan perlu dibangun melalui sikap, tingkah laku kita sehari-hari. Nah, anak-anak, mari kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, bila pada pagi ini Tuhan, anak-anak-Mu boleh belajar tentang kepercayaan. Tuhan Yesus, kepercayaan boleh kami bangun Tuhan dari hari ke hari dengan menunjukkan sikap kami, melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dapat dipercaya. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan, tugas dan tanggung jawab, boleh kami lakukan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelita Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan bagi sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan selalu menolong kami untuk kami dapat bersikap bijaksana, untuk kami dapat bersikap menyenangkan hati Tuhan, sehingga kami dapat dipercaya oleh sekitar kami, oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Aku sudah habis. Ya, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Yuk, lainnya di-mute dulu. Iya. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Supaya kita dapat belajar untuk dapat dipercaya oleh orang lain. Coba dilihat. Mana? Anak, kita mau memberikan persembahan ya. Ayo disiapin persembahannya. Kita pujikan. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu
Anak-anak memberi persembahan ya. Kita kumpulkan persembahan kita. Nanti kalau kita sudah masuk pertemuan dalam ibadah sekolah minggu, kita bisa kumpulkan, kita berikan di gereja, ya. Nah, saya mohon Bu Sari untuk berdoa persembahan. Baik, Bu. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa atas kasih karena Tuhan, kemurahan Tuhan, sehingga pada saat ini kami dapat beribadah online melalui Zoom. Dan sungguh Tuhan, kami sangat bersyukur kalau saat ini Tuhan juga memberi kami kesempatan untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan tapi terlebih-lebih ketika Tuhan juga memberi kesempatan pada kami untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Biarlah persembahan ini Tuhan dapat digunakan, dapat dikelola dengan baik, baik oleh para majelis untuk segala sesuatu keperluan yang ada di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, biarlah Tuhan juga akan memberkati anak-anak, memberkati papa mamanya dengan berkat yang dari Tuhan, sehingga semakin hari kehidupan anak-anak dan juga bersama dengan keluarga, papa mama, semakin hari akan semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sari. Sama-sama. Anak-anak, kita akan belajar memujikan Bila Ku Ingat Cinta Tuhanku. Atau kita tinggal sedikit. Sabar ya sayangku ya, Hizkia. Ya. Bila ku ingat cinta Tuhan, tidak mau mundur lagi. Ingat cinta Tuhanku, Tidak mau mundur lagi. Tidak mau lagi. Tidak mau mundur lagi. Bila ku ingat cinta Tuhan, ku tidak mau mundur lagi. Bila ingat cinta Tuhan, tidak mau mundur lagi. Tidak mau mundur lagi. Tidak mundur lagi. Iya, baik anak-anak.
kita sudah selesai dalam ibadah minggu secara online lewat Zoom pagi ini. Kita akan tutup doa kita ya. Nanti kita akan berdoa. Pak Rudi yang akan berdoa, langsung lanjut nanti kita akan pujikan Tuhan. Bapak terima kasih. Oke. Baik Pak Rudi, silakan kita akan berdoa. Mari kita berdoa adik-adik ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang telah dilimpahkan dalam kehidupan kami. Di mana pada kesempatan pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah online lewat Zoom. Yang di mana kebenaran firman Tuhan telah disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Ana, dan yang telah dipimpin oleh Ibu Deborah. Segala sesuatunya Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami oleh karena kasih karunia Tuhan dan oleh karena perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pertemukan kembali Tuhan kami pada minggu depan untuk dapat berbakti bersama dengan saudara-saudara kekasih kami pada ibadah minggu seperti biasa. Berikan pada kami kesehatan dan berikan pada kami berkat Tuhan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami dan itulah seru doa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan dihormat syukur kami. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu. Dari Minggu. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Luki. Ya, terima kasih Terima kasih banyak Bu Kak Maria. Deborah. Terima kasih Bu Hana firmannya. Terima kasih.